Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erliza Wijayanti. Saya mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya, angkatan 2016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Kemampuan Konsistensi Representasi dan Konsistensi Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya menggunakan Representational of Force Concept Inventory dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Anda Murniati MSI dan Bapak Dr. Muhammad Yusuf SPD MPD. Untuk latar belakang, yang kita ketahui bahwa pemahaman konsep merupakan hal yang paling esensial yang harus dimiliki siswa maupun mahasiswa dalam setiap pembelajaran. Dan salah satu indikator pemahaman konsep yang baik adalah kemampuan multirepresentasi yang dibutuhkan dalam membangun pemahaman konsep dan menyelesaikan masalah. Hal ini berkaitan erat dengan konsistensi dalam multirepresentasi yang dibagi menjadi dua, yaitu konsistensi representasi yang merupakan kemampuan dalam menyelesaikan soal dengan representasi yang berbeda secara konsisten tanpa melihat jawaban yang benar ataupun salah. Dan yang kedua, konsistensi ilmiah yang merupakan kemampuan menyelesaikan soal dengan representasi yang berbeda secara konsisten dan jawaban benar secara konsep fisika. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana level konsistensi representasi dan konsistensi ilmiah mahasiswa pendidikan fisika Universitas Sriwijaya? Dan yang kedua, apa representasi yang paling dikuasai mahasiswa pendidikan fisika Universitas Sriwijaya? Untuk tujuan penelitian, yang pertama mengetahui level konsistensi representasi dan konsistensi ilmiah mahasiswa pendidikan fisika Universitas Sriwijaya, dan yang kedua mengetahui representasi yang dikuasai mahasiswa pendidikan fisika Universitas Sriwijaya. Adapun manfaat penelitian, bagi peneliti untuk memperoleh pengalaman sebagai penunjang profesi guru, bagi mahasiswa untuk mengetahui secara empiris level konsistensi representasi dan konsistensi ilmiah mahasiswa, bagi pendidik untuk mengenali tingkat pemahaman mahasiswa maupun siswanya, dan bagi peneliti lain sebagai bahan referensi untuk penelitian relevan selanjutnya. Adapun tinjauan pustaka, terdapat analisis, konsistensi, multirepresentasi, dan RFCI. Untuk penelitian relevan, terdiri dari 5 penelitian, salah satunya profil konsistensi representasi dan konsistensi ilmiah mahasiswa calon guru fisika pada konsep gerak, hukum Newton, usaha, dan energi, oleh Murtono tahun 2014. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif dengan variabel penelitian yaitu level konsistensi representasi dan konsistensi ilmiah serta representasi yang paling dikuasai oleh mahasiswa. Dan definisi operasional penelitian yaitu Representational of Force Concept Inventory. Subjek penelitian yang digunakan yaitu mahasiswa pendidikan fisika Universitas Sriwijaya angkatan 2017. Waktu dan tempat penelitian pada semester genap tahun ajaran 2019-2020 di Universitas Sriwijaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik tes tertulis berupa pilihan ganda atau multiple choice. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, mengetahui level konsistensi, representasi, dan konsistensi ilmiah dengan mencari jumlah nilai dan rata-rata mahasiswa serta level konsistensi berdasarkan persentase per kategori. Lalu, hasil analisis data yang diperoleh dideskripsikan. Berikut kategori level konsistensi. Level 1 kategori konsisten, level 2 kategori cukup konsisten, dan level 3 kategori tidak konsisten. Untuk ketentuan skor kategori konsisten representasi dan konsistensi ilmiah, 2 poin jika memilih 3 jawaban yang berhubungan dalam ketiga item tema, 1 poin jika memilih 2 jawaban yang berhubungan dari ketiga item tema, dan 0 poin jika tidak ada jawaban yang berhubungan dari ketiga item tema. Berikut soal tema T4 dengan konsep hukum ketiga Newton. Soal nomor 2 disajikan dalam representasi grafik, 11 verbal, 20 gambar. Lalu contoh penilaian konsistensi untuk tema T4. Mahasiswa memperoleh nilai 2 untuk konsistensi representasi dan konsistensi ilmiah apabila menjawab ketiga soal tersebut yang representasinya berbeda dengan jawaban yang sama dan benar secara konsep fisika.
Sedangkan mahasiswa memperoleh nilai 2 untuk konsistensi representasi dan nilai 0 untuk konsistensi ilmiah apabila menjawab ketiga soal dengan jawaban yang sama, tetapi tidak benar secara konsep fisika. Selanjutnya, mengetahui representasi yang paling dikuasai mahasiswa, yaitu dengan menentukan persentase keberhasilan mahasiswa. Adapun prosedur penelitian, yang dilakukan pertama kali adalah analisis jurnal penelitian, kemudian menentukan instrumen penelitian, lalu izin penggunaan instrumen, selanjutnya dilakukan penelitian, kemudian olah data, analisis hasil, dan menarik kesimpulan. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama, deskripsi data. Yang pertama, rata-rata perolehan skor total tiap mahasiswa dan dikategorikan sesuai dengan kategori pada tabel 3.3. Yang kedua, rata-rata skor dari jawaban yang benar tiap representasi. Analisis data yang pertama, konsistensi representasi. Untuk mahasiswa yang termasuk kategori konsisten sebanyak 2 orang, cukup konsisten 20 orang, dan tidak konsisten 20 orang. Dapat dilihat jumlah mahasiswa konsistensi representasi berdasarkan tema per kategori. Di sini dapat dilihat bahwa jumlah mahasiswa terbanyak yang menjawab 3 soal tiap temanya berada pada kategori cukup konsisten, yaitu level 2. Selanjutnya, konsistensi ilmiah. Untuk mahasiswa dengan kategori cukup konsisten sebanyak 1 orang dan kategori tidak konsisten sebanyak 41 orang. Jika dilihat berdasarkan jumlah mahasiswa konsistensi ilmiah berdasarkan tema per kategori, konsistensi ilmiah dominan pada level 3, yaitu kategori tidak konsisten. Selanjutnya, rata-rata skor mahasiswa untuk konsistensi representasi dan konsistensi ilmiah. Lalu representasi yang paling dikuasai mahasiswa, yaitu representasi grafik. Selanjutnya pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi representasi berdasarkan tabel 4.1 jumlah mahasiswa terbanyak yang menjawab 3 soal tiap tema dengan konsisten representasi berada pada level 2, yaitu kategori cukup konsisten. Hal ini menandakan bahwa sebagian mahasiswa sudah konsisten mengerjakan soal dengan 3 representasi yang berbeda. Namun, masih ada mahasiswa yang kesulitan dalam mengerjakan soal dengan 3 representasi yang berbeda. Untuk konsistensi ilmiah berada pada level 3, yaitu kategori tidak konsisten. Namun, hal ini bukan berarti tidak ada sama sekali yang menyelesaikan 3 soal dengan representasi yang berbeda secara konsisten. Hanya saja, lebih banyak mahasiswa yang tidak mampu menyelesaikan 3 soal dengan representasi yang berbeda secara konsisten. Lalu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Murtono dapat dikatakan bahwa sebagian besar mahasiswa berada pada kategori kurang konsisten, sedangkan dalam penelitian ini, sebagian besar mahasiswa berada pada kategori cukup konsisten, pada konsistensi representasi. Namun, konsistensi ilmiah memperoleh hasil yang sama. Berdasarkan hasil penelitian Niminen tahun 2010, diperoleh bahwa menguasai multirepresentasi tidak menjamin jawaban benar secara ilmiah dan pemahaman konsep, meskipun hal ini merupakan prasyarat untuk hal itu. Hal ini juga ditemukan dalam penelitian ini karena kemampuan konsistensi ilmiah mahasiswa lebih rendah daripada kemampuan konsistensi representasinya. Selanjutnya, berdasarkan rata-rata konsistensi representasi dan konsistensi ilmiah dalam penelitian ini, diperoleh bahwa mahasiswa konsisten representasi pada tema T4 dan konsisten ilmiah pada tema T1. Lalu, kesulitan konsisten baik representasi maupun ilmiah pada tema T13. Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan dan kesulitan konsisten pada konsep tertentu. Lalu, dari hasil analisis jawaban berdasarkan tiap representasinya, diperoleh persentase tertinggi pada representasi grafik. Hal ini menandakan bahwa mahasiswa pendidikan fisika Universitas Sriwijaya Angkatan 2017 lebih mampu memahami konsep apabila dituangkan dalam representasi grafik. Selanjutnya, kemampuan konsistensi representasi mahasiswa lebih tinggi daripada konsistensi ilmiah.
Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa belum sepenuhnya mampu menginterpretasikan dari satu representasi ke representasi yang lainnya dengan konsep yang benar. Untuk kesimpulan, yang pertama, konsistensi representasi pada level 1 sebesar 4,76% kategori konsisten, sedangkan level 2 dan level 3 memiliki persentase yang sama yaitu 47,62%. Untuk konsistensi ilmiah pada level kedua, sebesar 2% kategori cukup konsisten, dan level 3 sebesar 98% kategori tidak konsisten. Lalu, konsistensi ilmiah dominan berada pada level 3 yaitu tidak konsisten. Yang kedua, kemampuan representasi yang paling dikuasai mahasiswa pendidikan fisika adalah representasi grafik. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti dapat menyarankan sebagai berikut. Dilakukan penelitian untuk melihat faktor-faktor yang melatar belakangi hasil penelitian, level konsistensi representasi maupun konsistensi ilmiah. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.